Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan incar Ndoye dalam skema tukar tambah dengan Fratesi, Nottingham menolak. Inter Milan menjajaki opsi tukar tambah pemain, dan kali ini, nama David Fratesi menjadi pusat perhatian setelah gelandang timnas Italia tersebut diminati klub Liga Inggris, Nottingham Forest. Menurut laporan Rai Sport yang dikutip oleh FC Internews, Forest telah melakukan pendekatan awal kepada Inter untuk membahas kemungkinan transfer Fratesi. Minimnya menit bermain sang gelandang di bawah skema terbaru Nerazzurri membuat masa depannya kembali dipertanyakan. Menanggapi ketertarikan Nottingham Forest pada Fratesi, Inter Milan mencoba mengubah arah negosiasi dengan mengusulkan skema pertukaran pemain. Target yang diinginkan adalah Dan Ndoye, winger timnas Swiss yang sebelumnya tampil impresif bersama Bologna di Serie A. Ndoye bukan nama baru dalam radar Inter Milan. Direktur olahraga Piero Ausilio telah lama mengagumi kualitas sang pemain, terutama sejak penampilannya di Euro 2024 di Jerman. Kecepatan, fleksibilitas, serta intensitas bermain Ndoye dinilai sangat cocok dengan kebutuhan Inter saat ini. Inter Milan cari pengganti Sommer, Atubolu, Vicario, atau Suzuki. Inter Milan mulai menyusun rencana besar untuk sektor penjaga gawang pada bursa transfer musim panas mendatang. Posisi kiper menjadi salah satu prioritas utama Nerazzurri, menyusul situasi kontrak Yann Sommer yang akan berakhir pada Juni tahun 2026, serta kebutuhan generasi di bawah Mister Gawang. Menurut laporan Sport Mediaset, manajemen Inter Milan tidak hanya mengamati satu atau dua nama, tetapi telah memperluas radar mereka dengan mempertimbangkan beberapa profil potensial. Usia Yann Sommer yang semakin bertambah menjadi pertimbangan utama Inter. Meski performanya masih stabil dan berpengalaman di level tertinggi, klub menyadari bahwa investasi jangka panjang di posisi kiper tidak bisa lagi ditunda. Di sisi lain, Josep Martinez belum menunjukkan perkembangan signifikan seperti yang diharapkan sejak direkrut. Kondisi ini membuat Inter Milan harus realistis dan bersiap melakukan investasi besar demi menjaga stabilitas tim di masa depan. Marinozzi, Luis Henrique bukanlah Dumfries atau Darmian, tapi sangat bagus dalam aspek ini. Luis Henrique didatangkan Inter Milan dengan ekspektasi tinggi, namun sempat terlihat canggung dan kesulitan menemukan peran idealnya. Seiring berjalannya waktu dan di bawah arahan Christian Cifu, grafik performanya perlahan menanjak. Kini, sembari menunggu kembalinya Denzel Dumfries dari cedera, Luis Henrique mulai mendapatkan ruang penting dalam struktur permainan Inter Milan. Meski bukan pilihan utama sejak awal musim, kontribusinya mulai terasa, meski bukan dalam bentuk yang banyak orang duga. Menurut Marinozzi, nilai terbesar Luis Henrique terletak pada kemampuannya mengelola bola, terutama saat Inter berada di bawah tekanan lawan. Aspek ini terlihat sangat jelas dalam laga melawan Lecce baru-baru ini, saat beberapa pemain lain, termasuk Diouf, kesulitan keluar dari pressing agresif tim asuhan Eusebio Di Francesco. Luis Henrique tampil lebih tenang, rapi, dan efisien dalam sirkulasi bola. Romano, Perisic siap kembali ke Inter, agen segera ke Italia. Isu kembalinya Ivan Perisic ke Inter Milan kembali menguat dalam beberapa jam terakhir. Nama winger veteran asal Kroasia itu pertama kali mencuat lewat laporan FC Inter 1908, dan kini pembahasannya semakin serius di kalangan internal Nerazzurri. Bahkan, pakar transfer ternama Fabrizio Romano ikut mengonfirmasi bahwa peluang reuni Perisic dan Inter bukan sekadar rumor. Dalam kanal YouTube miliknya, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Inter sudah mendapatkan sinyal positif langsung dari sang pemain. Perisic disebut siap kembali ke Milano dan menerima peran berbeda. Dibanding masa kejayaannya dulu, Inter sudah mendapatkan kesiapan dari Perisic. Dia akan dengan senang hati kembali dan menerima peran yang berbeda. Di PSV dia adalah bintang, sementara di Inter dia akan menjadi pemain serbaguna, ujar Romano.
Inter blokir manuver Liga Inggris, Pio Esposito dipagari kontrak baru. Nama Francesco Pio Esposito kini menjadi pusat perhatian. Gol krusialnya ke gawang Lecce kemarin bukan hanya membawa kemenangan penting bagi Inter Milan, tetapi juga membuka jarak 6 poin dari Napoli, sang juara bertahan Serie A. Di usia yang masih sangat muda, striker kelahiran 2005 itu kian menunjukkan bahwa ia bukan sekadar prospek, melainkan aset masa depan yang siap jadi pilar utama klub. Perkembangan pesat Pio Esposito tak luput dari pantauan klub-klub besar Eropa, khususnya dari Liga Inggris. Sejumlah tim Inggris dikabarkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung sang bomber, jelang bursa transfer musim panas mendatang. Namun, berbeda dengan banyak kasus talenta muda Italia yang mudah tergoda tawaran besar, posisi Inter kali ini sangat tegas. Seperti dilaporkan Tuttosport, manajemen Nerazzurri sama sekali tidak membuka ruang negosiasi. Bagi BP Marotta dan Piero Ausilio, Pio Esposito adalah pemain tak tersentuh dan tidak untuk dijual. Derby Milan di papan atas, Capello bandingkan filosofi Allegri dan Cifu. Derby Inter Milan versus AC Milan di papan atas Serie A, bukan sekadar pertarungan gengsi dua rival sekota. Menurut Fabio Capello, laga ini juga menjadi panggung kontras dua filosofi kepelatihan. Pengalaman Massimiliano Allegri berhadapan dengan kebaruan Christian Cifu yang tengah mencuri perhatian. Dalam analisanya di La Gazzetta dello Sport, Capello menilai duel ini sangat menarik karena mempertemukan dua pelatih dengan latar belakang, pendekatan, dan tantangan yang sangat berbeda, namun sama-sama mampu memaksimalkan potensi timnya. Derby Inter dan AC Milan di papan atas klasemen ini sangat menarik karena kita bisa menyaksikan dua pelatih yang sangat berbeda, ujar Capello dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport. Di satu sisi, Capello menyoroti sosok Massimiliano Allegri sebagai pelatih berpengalaman yang telah kenyang menghadapi berbagai situasi ekstrim, baik saat tim berada dalam euforia kemenangan maupun ketika diterpa krisis. Di satu sisi ada Max Allegri, sosok dengan pengalaman luar biasa dan kemampuan manajerial yang sangat kuat di setiap fase musim, baik saat tim berada dalam euforia maupun ketika menghadapi kesulitan. Udinese 0-1 Inter Milan, gol cepat Lautaro Martinez jadi ajang balas dendam Nerazzurri. Inter Milan sukses membawa pulang 3 poin penting dari markas Udinese, di Blue Energy Stadium setelah menang tipis 1-0 dalam laga pekan ke-21 Serie A, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Lautaro Martinez di awal laga menjadi pembeda, sekaligus ajang balas dendam Nerazzurri atas kekalahan menyakitkan yang mereka alami dari Zagreb pada pertemuan pertama musim ini. Kemenangan ini semakin mengukuhkan status Inter sebagai Campione d'Inverno, meski Cifu kembali harus memutar otak akibat krisis cedera yang belum sepenuhnya teratasi. Inter Milan datang ke laga ini tanpa sejumlah pemain. Nama-nama seperti Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Josep Martinez, Thomas Palacios, dan Rafael Di Gennaro masih harus menepi. Namun kondisi tersebut tidak mengendurkan mental juara Lautaro Martinez DKK. Udinese pun tak tampil dengan kekuatan penuh. Absennya Zaniolo, Zemura, dan Buxa memaksa pelatih tuan rumah menggeser Arthur Atta ke peran yang lebih ofensif demi menjaga daya gedor. Cifu puji hasrat belajar Inter, adaptasi taktik jadi kunci di era baru Nerazzurri. Christian Cifu kembali menegaskan bahwa Inter Milan tengah memasuki fase baru yang penuh pembelajaran dan adaptasi. Usai kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Udinese di Blue Energy Stadium dalam laga pekan ke-21 Serie A, pelatih asal Rumania itu memuji hasrat luar biasa untuk belajar, yang ditunjukkan para pemain Nerazzurri dalam menyerap ide-ide barunya. Gol cepat Lautaro Martinez pada awal laga hasil asis Francesco Pio Esposito sudah cukup untuk memastikan balas dendam Inter atas Udinese, yang sempat mengejutkan mereka dengan kemenangan 2-1 di San Siro pada tanggal 1 September lalu. Hasil ini sekaligus mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A sebagai Inter Champions,
Berbicara kepada DAZN Italia, Cifu menyoroti perkembangan timnya yang terus menunjukkan kematangan, meski berada dalam periode transisi. Saya memiliki 4 penyerang yang bekerja sangat baik bersama. Mereka saling melengkapi dan selalu mengutamakan kepentingan tim, ujar Cifu. Meski hanya menang dengan margin 1 gol, Inter mampu menjaga fokus hingga peluit akhir. Sabet Man of the Match dalam kemenangan Inter atas Udinese, Lautaro Pujipio Esposito. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara mereka di Serie A bermain di markas Udinese yang dikenal angker pada pekan ke-21. Nerazzurri sukses meraih kemenangan tipis namun krusial dengan skor 1-0. Sosok kapten sekaligus bomber utama, Lautaro Martinez, kembali menjadi pembeda dan layak dinobatkan sebagai Man of the Match. Gol cepat Lautaro di Stadion Blue Energy, Sabtu malam bukan hanya memastikan 3 poin, tetapi juga semakin mengokohkan posisi Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi ajang balas dendam atas kekalahan Inter dari Udinese pada pertemuan sebelumnya. Berbicara usai laga kepada DAZN, Lautaro menegaskan betapa pentingnya kemenangan ini, baik dari segi hasil maupun cara bermain tim. Sangat penting, kami tahu betapa sulitnya bermain di stadion ini melawan tim yang sangat fisik dan kuat dalam duel bola kedua. Kami menunjukkan kualitas dan mencetak gol di momen yang tepat, ujar Lautaro.